Ya, terima kasih Bu Rika Sukmawati MPD telah memberikan semangat ini kepada para peserta ya hari ini di acara kegiatan. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua ya Bapak Ibu semuanya. Hari ini Bapak Ibu saya izin memandu kegiatan pada hari ini. Saya Dayu Retno Puspita MPD dan juga nanti ada rekan saya Ibu Asi Rosnaningsi MPD. Baik, Bapak Ibu, saya ucapkan selamat datang dulu kepada Bapak Ibu peserta, dan juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu peserta telah berpartisipasi nih, sudah meluangkan waktunya di sela-sela aktivitas, tetap ingin mendapatkan ilmu ya, Bapak Ibu. Baik, tema kita pada hari ini sangat menarik, yaitu tentang kesehatan reproduksi wanita. Dengan ada 3 pemateri pada hari ini, dan materi kita nantinya yang pertama, kita ingin tahu lebih mendalam tentang apa itu organ reproduksi wanita. Nanti akan dipaparkan oleh Ibu Ina Magdalena MPD. Lalu juga yang kedua, yaitu tentang apa saja sih penyakit organ reproduksi wanita. Nanti akan dipaparkan oleh Ibu Dokter Ibu Yuli Rivianti, MRAS. Dan yang terakhir, kita juga ingin mengetahui pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat, yang nanti materinya akan dipaparkan oleh Ibu Septi, MPD. Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyapa para pemateri kita hari ini, baiknya saya akan mohon Bapak Ibu untuk mute terlebih dahulu. Baiknya saya akan memberitahu tentang teknis kegiatan kita pada hari ini. Yang pertama nanti ada 2 sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi pemaparan materi. Lalu nanti sesi yang kedua adalah sesi tanya jawab. Nah, untuk pemaparan materi, mohon izin Bapak Ibu, baiknya diharapkan untuk mute terlebih dahulu, menyimak pemaparan materi. Lalu nanti dilanjut dengan sesi tanya jawab. Nanti sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa ketika pemaparan materi, jika Bapak Ibu ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tulis di kolom komentar. Seperti itu. Lalu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Di sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa lihat di paling bawah itu ada fitur raise hand. Bapak Ibu bisa raise hand jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Seperti itu. Dan tak lupa saya sampaikan nanti untuk link presensi kehadiran, Bapak Ibu bisa isi nanti pukul 2 waktu Hong Kong. Ya Bapak Ibu ya. Untuk link presensi daftar hadirnya, Bapak Ibu bisa isi di kolom komentar pukul 2 waktu Hong Kong. Lalu nanti Bapak Ibu bisa unduh atau download materinya via kolom komentar. Baik, Bapak Ibu, pertama saya ingin menyapa terlebih dahulu pemateri kita yang pertama ini Ibu Ina Magdalena MPD. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Ina. Sudah join-kah Ibu Ina Magdalena? Ya, baik. Sepertinya Bu Ina belum join. Oke, baik. Tidak apa, Ibu. Saya akan menyapa dulu pemateri kita yang kedua, ini Ibu Dr. Yuli Rivianti, MRAS. Halo, Ibu Yuli. Ya. Assalamualaikum, Ibu. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pemateri kita yang kedua, lalu nanti ada pemateri kita yang ketiga, Ibu Septi Nur Fadilah. Sudah join, Ibu Septi Nur Fadilah? Sepertinya belum, Bu. Mungkin beliau lagi liburan.
Baik, tidak apa. Sambil menunggu, mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu para peserta. Ada Ibu Julita Malangkading. Halo Ibu Julita. Selamat siang Ibu. Ya, oke. Mohon maaf, ini saya tidak mute all dulu ya. Mute partisipan. Oke. Ya, silakan. Ibu Julita. Halo. Halo, selamat siang. Halo Ibu Julita. Semangat ya Ibu ya hari ini ya untuk menerima materi ya Ibu ya. Alhamdulillah ya. Harus. Materi ini sangat menarik sekali Ibu Benar tentang sekali. reproduksi kesehatan wanita. Ya. Betul. Ya. Dan Apa yang Ibu benar, ketahui ini sangat tentang bermanfaat. Iya, apa Ibu yang ketahui tentang kesehatan reproduksi wanita? Nah, kebetulan saya belum menikah, makanya saya tertarik mengikuti ini karena bisa menjadi persiapan untuk kedepannya. Makanya ntar mungkin jika ada pertanyaan, maka saya akan mengajukan pertanyaan. Baik, terima kasih Ibu Julita. Lalu ada Ibu Kemia di sini. Halo Ibu Kemia, semangat ya untuk menerima materi ya Ibu Kemia. Iya, oke. Ada Ibu Asih. Bapak Ibu semua, ini ada partner saya untuk menjadi moderator pada hari ini. Nanti untuk pemaparan materi ketiga nanti akan dimoderatori oleh Ibu Asih. Selamat siang Ibu Asih. Selamat siang para peserta, Ibu Bapak. Mudah-mudahan acaranya lancar ya. Ya, alhamdulillah. Mungkin Bapak Ibu kita mulai saja sambil menunggu pemateri pertama. Ibu Dr. Yuli sudah siap untuk menyampaikan materi apa saja penyakit-penyakit yang ada di organ reproduksi wanita. Siap Ibu? Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Ya, PPT Ibu ya. Sebelum saya share screen terlebih dahulu PPT Ibu Yuli, baiknya Bapak Ibu pasti ingin mengetahui lebih jauh tentang Dr. Yuli. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu profil singkatnya. Ibu Dr. Yuli Rivianti MARS, lahir di Jakarta tanggal 20 November 1978. Lulus S1 dari Undip Semarang, jurusan Fakultas Kedokteran, dan S2 dari UI. Pernah menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Ibu dan Anak Ashifa Karawaci Tangerang dan juga menjabat sebagai Direktur di Rumah Sakit Bun Karawaci. Dan saat ini beliau adalah dokter di Rumah Sakit Anissa dan sekaligus menjabat sebagai manajer medis. Baik Ibu, disilahkan kepada Ibu Dr. Yuli untuk menyampaikan materinya. Saya akan share screen terlebih dahulu. Silakan Ibu Yuli. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman semua, ini saya akan share. Sebenarnya harusnya ada pemateri pertama ya. Kayaknya Bu Ina udah join deh sama kita. Apa baiknya ya, Assalamualaikum Ibu. Awalnya dari organnya dulu, baru kemudian penyakit ya. Baik, waalaikumsalam. Halo Ibu. Sudah ready kah? Ibu Ina? Iya. Sudah siap Ibu Ina? Iya. Halo Ibu, selamat siang Ibu. Siang. Salam sehat ya Ibu ya. Baik, Bapak Ibu peserta, ini kita sudah menunggu-nunggu ini pemateri kita yang pertama dari Ibu Ina Magdalena MPD. Saya akan bacakan profil Bu Ina terlebih dahulu, Bapak Ibu. Ibu Dr. Ina Magdalena MPD, beliau lahir di Jakarta 9 Oktober 1991, sangat masih muda ya, Bapak Ibu ya. Lalu juga beliau ini lulusan dari S1, S2, S3 UNJ, Universitas Negeri Jakarta, jurusan PGST. Dan saat ini beliau merupakan dosen tetap UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan sekaligus Kepala Program Studi PGST. Baik, tidak perlu berlama-lama lagi.
Saya akan share screen terlebih dahulu. PowerPoint dari Ibu Ina. Sudah bisa dimulai, Ibu Ina, silakan. Bisa di-unmute, Bu Ina? Punten? Sudah. Ya, silakan Ibu Ina. Baik, terima kasih Miss Dayu. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Senang sekali saya di sini bisa berdiskusi dengan teman-teman. Saya yang sedikit ilmu bisa sedikit berbagi. Jadi kita tidak ada beda, di sini kita diskusi sama-sama. Sebelum masuk kepada materi, saya ingin teman-teman menebak nih. Sebelumnya teman-teman pasti mengenal kata vagina, tahu apa itu vagina. Tapi banyak yang salah paham mengenai posisi atau letak vagina. Coba sekarang saya mau tanya, yang bisa jawab langsung raise hand ya. Vagina itu bisa dilihat dengan mata telanjang, ataukah tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena posisinya ada di dalam? Silahkan yang bisa jawab, raise hand, dan saya sangat apresiasi sekali kalau teman-teman bisa jawab. Ya, sudah ada yang raise hand, silahkan Bu Dayu difasilitasi. Iya, Saya baik. pilih Mbak Indah ya. Iya, Mbak Indah bisa di-unmute. silakan. Oh Sudah? iya Bu, maaf nggak bisa on kamera soalnya lagi kerja. Iya, nggak apa-apa Mbak Indah. Jawabannya apa? Jawabannya vagina yang bagian dalam yang nggak bisa terlihat. Jadi menurut Mbak Indah, vagina itu nggak bisa terlihat dengan mata telanjang ya, karena ada di dalam posisinya, begitu? Iya, betul. Oke, kita lihat slide selanjutnya, Miss Dayu, silahkan. Nah, betul sekali Mbak Indah, Masya Allah. Ternyata kesibukan pekerjaan tidak mengurangi keilmuan Mbak Indah. Vagina benar sekali, dia tidak bisa dilihat dengan mata telanjang karena posisinya ada di dalam. Kita lihat gambarnya. Jadi yang biasa kita pegang, yang biasa kita sentuh, atau yang biasa kita lihat dengan mata telanjang itu disebut dengan vulva. Ya, ada labia mayora dan labia minora di sana. Tapi vaginanya ada di dalam, sehingga vagina tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Tepuk tangan buat Mbak Indah. Selamat sayang. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Silakan Bu Dayu. Nah, di sini saya juga mau sedikit mencari nih, teman-teman sudah paham belum sih posisi-posisi sistem reproduksi wanita? Yang A isinya apa, yang B isinya apa, C itu apa, D itu apa? Jawab satu aja yang teman-teman tahu. Silahkan raise hand yang mau jawab, silahkan. Sudah ada yang raise hand? Ibu Uun ini, Ibu ya. Coba sudah raise Ibu hand Uun ini. ya. Ibu Uun bisa di-unmute, bisa dibuka suaranya. Oke, ya maaf ya agak berisik lagi di kereta soalnya. Ya, Kalau Ibu. menurut saya, kalau yang A, kalau nggak salah uterus ya, yang A. Yang A uterus. Oke, kita tampung Iya. dulu, nanti kita lihat. Mau Oke, tebakin A aja? Assalamualaikum. A aja lah. Makasih. Oke, makasih Bu Un. Yang lain, coba satu Sama-sama. lagi. Assalamualaikum, saya baru masuk Ibu. Waalaikumsalam. Saya nggak libur ini, nggak usah pakai video, saya dengerin aja. Terima Iya, kasih nggak banyak. apa-apa. Yang penting Iya. semangatnya ya Ibu ya. Alhamdulillah. Coba Ibu sekarang Saira. Mbak Ini Bu Saira Saira. mau mencoba? Iya. Iya. Kita Nah, Ibu unmute Saira bisa terlebih dibuka suaranya? Tadi Bu Un jawab kotak A itu uterus. Sekarang Ibu Saira silahkan. Belum paham, permisi, saya baru masuk. Saya Oke, Oke. apa. Kita lihat jawaban Bu Un ya, betul atau tidak. Silahkan dibuka slide selanjutnya. Wah, ternyata bagian A itu adalah ovarium atau indung telur. Ya, di sanalah tempat di mana setiap bulannya sel telur dihasilkan satu. Ya. Nah, kita lanjut nih. Setelah kita sudah tebak-tebakan, teman-teman semua sudah semangat, sudah siap menerima materi?
Kalau Siap. sudah siap, kita lanjut kepada inti dari pembahasan mengenai sistem reproduksi wanita. Lanjut slide-nya, Miss Dayu. Next. Nah, ini ada gambar. Jangan pusing-pusing lihat bahasanya. Kita lihat gambarnya. Ya. Ini ada gambar alat reproduksi wanita dari tampak dari luarnya, ya. Coba dilihat yang bagian sebelah kiri tangan Bapak Ibu, ya, kita lihat di sana ada beberapa bagian yang bisa kita lihat atau kita sentuh. Nah, artinya ini tampak luar. Ada yang namanya klitoris. Klitoris pasti biasanya kita setiap membersihkan kemaluan pasti kita menyentuh itu karena dia bisa dirasakan oleh kita, bisa disentuh. Nah, lalu ada labia mayora, ada labia minora, dan lihat lubang yang paling kecil, itulah saluran pipis atau saluran air kencing kita. Jadi kita mengeluarkan air kencing atau pipis dari uretra, yang disebut uretra yang lubangnya kecil di bagian depan dekat klitoris atau dekat labia mayora. Nah, kita lihat ada lubang yang besar. Nah, itulah yang disebut dengan vagina. Dialah nanti yang akan mengantarkan sperma masuk ke dalam indung telur. Itu tampak depan yang bisa kita lihat. Tapi tadi saya tekankan bahwa vagina itu ada di dalam. Di luar vagina adalah disebut vulva, ya, yang terdiri dari labia mayora dan labia minora. Nah, kita lihat gambar yang samping. Gambar yang samping ini lebih ke utuhnya bisa kita lihat dari samping, ya. Misalnya perut kita menghadap ke depan, di bagian kiri kita itu bisa kita lihat dari belakang atau anus sampai ke depan ke kemaluan kita. Inilah posisi gambarnya. Ya. Nah, di mana sih posisi sistem reproduksi kita? Di tengah-tengah. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sana ada vagina, ada lubang vagina di tengah-tengah. Nah, itu menuju ke atas ke rahim dan juga ovarium paling atas. Nah, itulah sistem reproduksi kita. Kita akan membahas itu. Jadi kita nggak bahas yang depan, kita nggak bahas yang belakang, kita bahas yang tengah, yaitu sistem alat reproduksi wanita. Ayo next, Bu Dayu, kita lihat seperti apa sih sistem reproduksi wanita, kita lihat dari dalamnya. Nah, di scroll Bu Dayu supaya keluar semua gambarnya. Di scroll lagi supaya keluar tulisannya. Nah, next, terus ya. Ya, terus ya, oke. Nah, sudah tampil di sini ya. Tadi kan sudah jelas nih, ini posisinya di tengah nih. Di tengah tadi kalau kita lihat posisi tubuh kita dari samping. Di tengah-tengah ini ada yang namanya sistem reproduksi wanita. Ya, di antara anus dan juga alat kemaluan kita. Nah, vagina posisinya masih next Bu Dayu karena vaginanya belum muncul ini kata vaginanya. Nah, vagina ini ada di situ tuh. Kita lihat posisinya. Lubang vagina lalu mengarah ke leher rahim atau yang kita dengar, kita biasa familiar dengan kata cervix. Lalu menuju uterus, tadi yang disebut dengan ruun uterus itu maksudnya rahim ya. Tapi tadi yang kita tanyakan adalah nomor 1, indung telur. Atau tadi kotak yang A adalah indung telur. Nah, ini uterus, lalu jalan ke tuba falopi, lalu menuju indung telur. Ini adalah sistem reproduksi wanita. Ya. Jadi Bapak Ibu harus tahu betapa sempurnanya Tuhan menciptakan sebuah sistem reproduksi supaya kita bisa berkembang biak, supaya kita bisa menghasilkan keturunan.
Nah, sistem reproduksi ini berbeda-beda fungsinya ketika masa kita tidak melakukan pembuahan dan ketika kita melakukan pembuahan. Jadi contohnya, di rahim ini ada yang namanya dinding rahim atau yang kita sebut dengan dinding endometrium. Nah, di situ pada saat normal setiap bulan dinding rahim selalu menebal, ya, menebal untuk siap melakukan pembuahan. Tapi ketika tidak ada pembuahan sama sekali, tidak terjadi pembuahan sama sekali, maka dia akan luruh atau hancur dan keluar sebagai menstruasi. Begitupun dengan indung telur. Indung telur menghasilkan 1 sel telur tiap bulannya. Nah, ketika berhasil dibuahi oleh sperma, maka dia akan menjadi zigot atau bisa berkembang biak. Tapi ketika tidak dibuahi oleh sperma, dia akan hancur dan dibawa oleh tuba falopi menuju uterus, serviks, vagina, jadilah menstruasi. Ya, jadi itu adalah sistem reproduksi wanita. Di bawahnya sudah saya jelaskan fungsi rahim yaitu rumah bagi embrio untuk tumbuh dan berkembang. Vagina adalah jalur akses sperma menuju rahim. Ovarium itu indung telur. Nah, dia menghasilkan sel telur dan juga menghasilkan hormon seks wanita yang kita sebut seperti hormon estrogen dan hormon progesteron. Itu sangat-sangat penting bagi wanita karena hormon tersebut yang menyebabkan kita sehat. Lalu selanjutnya tuba falopi. Tuba falopi atau yang kita sebut saluran dari uterus menuju indung telur atau dari indung telur menuju uterus itu adalah saluran untuk sel telur bergerak dari ovarium menuju rahim atau membawa sperma dari rahim menuju indung telur. Lalu serviks. Nah, serviks ini kita sering sekali mendengar banyak sekali penyakit kanker serviks. Ternyata karena dia posisinya dekat dengan vagina, vagina dekat dengan bagian luar tubuh, nah itulah yang menyebabkan rentannya terjadi kanker serviks akibat tidak bisa menjaga kebersihan. Nah, serviks ini disebut dengan leher rahim. Dia menghasilkan cairan yang bisa mendorong sperma masuk ke indung telur. Jadi kalau tidak dibantu dengan cairan yang dihasilkan oleh serviks atau leher rahim, sperma yang masuk melalui vagina tidak bisa terbawa ke dalam indung telur atau ovarium. Nah, ini sekilas saja nih, jangan pusing-pusing. Biasanya kalau teman-teman belajar IPA atau sains itu pusing. Tapi kita tidak boleh pusing, karena yang diambil di sini adalah kenapa kita harus tahu? Kita harus tahu untuk bisa menjaga diri kita dari segala penyakit yang berhubungan dengan sistem reproduksi wanita. Ya, jadi Bapak Ibu harus sadar diri, oh saya punya yang namanya sistem reproduksi wanita. Oh saya harus tahu cara menjaga kebersihan, cara menjaga supaya jauh dari penyakit seperti apa. Itu tujuan kita. Jadi bukan untuk menghafal-hafal namanya, bukan untuk berpusing-pusing menghafal-hafal bentuknya, tapi mengetahui sadar diri kita punya itu dan harus dijaga. Ya, jangan sampai ke depannya kita menyesal karena kita terlalu cuek, tidak sayang sama tubuh kita. Ya, nanti Bapak Ibu bisa membaca. Kami sudah sediakan modulnya, sudah sediakan juga videonya sehingga bisa dibaca lebih dalam. Bukan untuk menghafal tapi untuk memahami diri kita ini punya yang namanya sistem reproduksi wanita. Next, Bu Dayu silahkan. Nah, ini quote. Saya mau cuma sedikit aja karena yang akhirnya mah Bu Dr. Yuli. Nanti Bu Dr. Yuli akan membahas mengenai penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh berbagai hal pada sistem reproduksi wanita. Jadi saya mah cuma sedikit ingin membuka pikiran atau membuka wawasan aja mengenai seperti apa sih bentuk sistem reproduksi wanita. Nah, ini quote yang saya ambil dari Pak Dani Kaizen dan dari Mario. Tolong Bapak Ibu pahami, quote ini dalam sekali.
Kenikmatan hidup paling nikmat di dunia ini adalah sehat. Karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tak akan mampu kamu nikmati jika kamu sakit. Punya uang miliaran, punya pacar ganteng, punya emas banyak, tapi kalau kita tidak sehat, tidak mampu menjaga diri dari segala penyakit, apakah nikmat? Tidak kan? Jadi tolong jaga kesehatannya. Yang kedua nih dari Pak Mario Teguh. Janganlah memelihara kebiasaan buruk sambil berdoa minta kesehatan dan umur panjang. Kita doa tiap hari sujud, tahajud, hajat, ya, atau yang agama lain dengan doanya masing-masing, doa tiap hari, minta panjang umur, minta sehat. Tapi lupa kebiasaan buruknya masih dijaga. Kebiasaan buruk yang menyebabkan penyakit timbul masih dijaga. Nah, apakah selaras antara doa dengan perbuatan kita? Jadi coba kita perbaiki diri lagi supaya kita lebih sehat. Oke, selanjutnya saya kembalikan kepada Miss Dayu. Silakan Miss Dayu. Terima kasih Bu Ina Magdalena, paparan yang sangat menarik terkait tentang organ reproduksi wanita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut saja. Seperti apa dan apa saja penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari sistem reproduksi wanita. Baik, saya sapa Ibu Dr. Yuli. Halo Ibu Dokter. Baik, terima kasih Miss Dayu. Ya. Monggo, Baik Bapak Ibu. Siap. Belajar lagi ya teman-teman, lanjut. Ya, saya buka terlebih dahulu PowerPoint-nya. Sambil menunggu Bapak Ibu PowerPoint dibuka, Bapak Ibu jika ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Nanti ketika sesi tanya jawab, Bapak Ibu bisa langsung pertanyaannya terjawab oleh narasumber, Ibu Dr. Yuli. Baik. Ini ada bapak-bapak juga ya, bukan Oh ibu-ibu iya, semua ya. betul. Oh, Ya. ada Pak Parawidi tapinya. Iya, silakan Ibu Dokter. Baik, jadi tadi dari Bu Ina itu tentang organnya. Jadi istilahnya dari beliau juga, tak kenal maka tak sayang. Kalau kita nggak tahu apa aja, ya kita nggak bisa disayang-sayang ya gitu. Itu yang tadi dibilang kita harus bersyukur sama pemberian Allah itu dengan cara apa ya, kita tahu dan kita menjaganya. Next slide. Langsung ke yang penyakit ya, penyakit organ reproduksi. Nah, saya melanjutkan tadi, ada penyakit-penyakit organ reproduksi itu ada endometriosis. Mungkin pernah dengar endometriosis. Endometriosis itu apa sih? Itu ada jaringan yang seharusnya tadi adanya di dinding rahim. Kalau pas mens meluruh. Nah, ini jaringan itu tumbuh pada luar area dinding rahim. Jadi terasanya pada yang head itu memang kan ada nyeri ya, ada kram. Nah, pada kasus-kasus endometriosis, kramnya tuh hebat. Jadinya lebih berat lagi di pinggangnya, di punggungnya gitu. Jadinya perdarahannya juga akan lebih banyak karena kebayang tadi yang tadi Miss Ina bilang, Bu Ina bilang di uterus itu meluruh, keluarnya kan ada salurannya ya dia. Ada salurannya terus jadi head. Nah, ini bayangkan di luar situ juga berdarah endometriosis. Jadi itu penyebabnya karena apa? Oh, ada perubahan imunologi, ada hormonal, misalnya berat badan yang mendadak tiba-tiba ekstrim makin besar atau mendadak juga mengurus, itu kaitannya dengan hormon. Next slide, mungkin ada gambarnya sedikit. Nah, ini gambarannya. Jadi yang bulat-bulat itu uterus kita. Nah, itu dia ada endometriumnya di luar. Kelihatan dikit-dikit kecil-kecil itu. Nah, kalau saat head, begitu kita meluruh, kita head, nah dia di atas sana, di luar sana juga berdarah juga. Makanya kebayang ya, kramnya, nggak enaknya, nggak nyamannya. Itu biasanya endometriosis yang sering. Oke, selanjutnya nanti kita lanjut dulu. Kemudian yang sering lagi, miom. Oh, ada fibroma di rahim, ada miom. Sering dengar ya miom. Miom itu otot rahimnya. Dia yang membesar. Jadi tumor jinak. Ini masuk tumor jinak.
tapi tidak bersifat kanker, tapi yang membesar adalah ototnya. Biasanya dia tidak ada keluhan, biasa aja. Cuman memang seringnya terjadi pada pasangan-pasangan yang kok udah sekian tahun, kok nggak punya gitu ya, baru nanti dicek baru ketahuan miom. Jadi sebaiknya nggak harus nunggu-nunggu dulu, kalau memang bisa, sebaiknya sih malah pre pernikahan itu ada pemeriksaan komplit ya buat pasangan, sebenarnya harusnya ada. Tapi kalau misalnya nggak nyaman, ya monggo sesudah menikah. Tapi nggak juga sampai harus nunggu. Oh udah sekian tahun kok nggak dapat, barulah diperiksa. Sebaiknya langsung diperiksa. Jadi biar ketahuan nih kalau misalnya ada miom, itu salah satu penyebabnya. Jadi nggak bisa ada. Ini ada gambarnya, teman-teman bisa lihat. Bayangkan kalau misalnya ada baby di situ. Ya di dalam kotak segitiganya itu kan rahim, tempat rahimnya kita. Begitu babynya di situ siap-siap dia mau berkembang, dia tertahan sama miomnya. Itu yang kadang jadinya bayinya ngalah. Bisa jadi sudah terjadi zigotnya tadi, sudah berkembang, baru baby kecil, tapi nggak bisa tumbuh baik. Akhirnya dia meluruh lagi, keguguran lagi, keguguran lagi. Itu yang bisa menyebabkan miom itu, makanya kita harus pastiin miomnya seperti apa gitu ya. Kemudian lanjut Miss Dayu. Next slide. Tadi endometriosis, ada miom, ada kista. Beda lagi. Kalau miom tadi di otot-otot rahim, jadi rahim kita kan terdiri dari otot-otot semuanya ya. Kemudian ini kista. Kista itu dari indung telur. Bayangin ya teman-teman, sama. Telur kita sama telur-telur yang lain itu sama, seperti itu, bentuknya seperti telur. Jadi kalau kista itu dia isi cairan, ada kapsulnya. Gitu. Jadi memang seperti telur bercangkang. Nah, setiap bulan kan tadi Bu Ina udah cerita, setiap bulan itu ada satu yang keluar dari kanan, dari kiri. Jadi dia kita punya sekian juta begitu lahir. Setiap perempuan punya di kanan itu dan di kiri itu calon-calon telur-telur yang nantinya begitu kita sudah akil balik, kita sudah mulai head, itu mulai produksi nih satu, jadi berkembang satu telur. Kalau misalnya head terbuka pecah, nanti dia ketemu apa sama sperma. Tapi kalau tidak ketemu, ya udah ikut meluruh dia, ikut di rahim. Nah, ada masanya yang begitu dia berkembang, kok ini telurnya nggak pecah. Kebayang ya, kalau telur pecah isinya, bakal anaknya keluar. Tapi ini telurnya nggak pecah, membesar, membesar. Nah, itu yang jadi kista ovarium, jadi bisa banyak. Itu kelenjar abnormal dari dalam indung telur yang berisikan cairan. Bisa jadi kadang ada yang kista, mungkin pernah dengar kista coklat. Tadinya bening, oh jadi terinfeksi, jadi coklat. Tapi memang kalau ukurannya kecil nih ya, tadi udah kebayang juga ya, tadi karena udah dikasih tahu sama Bu Ina, ini kelihatan nih. Jadi dia kista pasti di sekitar-sekitar indung telur. Jadi kelihatan ada satu yang membesar, ditekan yang lainnya. Posisinya biasanya di situ, di kanan, di kiri, gitu ya. Oke, lanjut, Miss Dayu. Tadi endometriosis, ada miom, ada kista. Nah, ini yang ekstrim, kanker serviks. Ini yang tadi sempat disebutkan juga ya, adanya di leher rahim. Penyebabnya infeksi virus. Jadi, kenapa saya tadi urut-urutan penyakitnya ini duluan yang tadi kista, itu kan di dalam. Ya, jadi kalau yang ini di leher rahim, tadi udah dibilangin nih, itu kaitannya karena posisinya kan dekat banget dengan area luar. Dengan di luar itu, jadi dia bisa, ada virus bisa masuk, ada bakteri bisa masuk. Dan biasanya terjadi pada wanita yang memang 30-45 tahun yang aktif secara seksual, yang tadi dibilang. Jadi kita juga nggak tahu kan istilahnya pasangan kita, kalau misalnya
dia menjaga kesehatannya seperti apa gitu ya. Jadi kita juga nggak tahu kalau misalnya dia nggak sehat, virus itu kan nggak kelihatan, bakteri itu nggak kelihatan. Jadi begitu dia ini, itu fungsinya serviks kita itu dia ketat jadinya. Ada lendir-lendirnya yang menjaga kalau memang ada virus atau bakteri itu bisa dibunuh sama mukos-mukos yang ada di serviks. Cuman ada satu virus ini, human papillomavirus namanya, itu bisa menyebabkan kanker. Tapi dia bisa dideteksi dini. Cuman memang dirasakan gejalanya itu biasanya sudah menjadi lanjut. Makanya kita sarankan buat terutama ya, di atas 40 tahun, sebisa mungkin per tahun atau minimal per 3 tahun, itu cek di swab, dilihat leher rahimnya. Ini udah kelihatan ini ada kanker tisunya. Tapi kalau misalnya smooth, mulus dia nggak ada gambaran-gambaran yang kayak gitu. Jadi dia mulus gitu, bagus. Oke, next slide. Nah, gejala yang biasa dikeluhkan yang tadi, cuman kalau gejala ini sudah keluar, ada perdarahan saat haid, keputihan, baunya nggak enak. Kemudian saat buang air kecil nyeri, bahkan bisa kesulitan buang air besar. Nyeri panggulnya nggak mesti saat haid. Ada ya, jadinya kan kalau misalnya kalau haid itu pasti nyeri. Karena nyerinya apa? Karena kram mengeluarkan, uterus kita berusaha mengeluarkan darah. Jadi dia akan mompa. Nah itu ada kramnya, tapi ada kram yang normal, ada kram yang tidak normal. Yang kram yang tidak normal ya endometriosis, dia jadi di luar dari rahim. Nah kalau misalnya masih kram biasa aja nggak masalah gitu ya. Nah ini kalau gejala ini sudah keluar biasanya itu malah sudah ada kanker serviksnya. Makanya saya tadi mengingatkan baiknya screening awal. Ya, lanjut. Jadi kalau teman-teman semua sudah ada yang aktif secara seks, tolong minimal 3 tahun, minimal per 3 tahun dicek. Tadi saya lihat di chat, alhamdulillah ya, di sana per 6 bulan diperiksa. Hebat banget tuh, mantep. Ya, jadi karena kita nggak tahu tadi yang kata Bu Ina, itu bagian dalam, soalnya di dalam nggak kelihatan. Itu di dalam, di serviks itu di bagian dalam. Kita nggak akan kelihatan. Cuman nggak nyaman aja, nyeri panggul. Kemudian yang penyakit selanjutnya adalah penyakit menular seksual. Nah ini yang tadi termaksud juga adalah gangguan pada sistem reproduksi yang bisa dialami wanita. Ini karena berhubungan seks dengan seseorang yang terinfeksi. Dengan seseorang yang terinfeksi. Penyebab utama penyakit ini ada bakteri, ada parasit, ada virus, dan kita yang tadi saya bilang ya, kita nggak bisa lihat tuh pasangan kita itu ada virusnya nggak sih, gitu, ada bakterinya nggak sih, nggak kelihatan. Kalau misalnya bisul mah kelihatan ya, gitu kan. Ini nggak kelihatan, jadinya ya kita melakukannya ternyata dia sedang sakit, ternyata dia ada virusnya. Gitu. Jadi istilahnya makanya mungkin kalau misalnya saya yang aman, seks itu ya ada himbauan untuk menggunakan kondom gitu kan, jadinya minimal itu kita bisa menjaga kita tidak terinfeksi kalau memang dia ada virusnya. Jadi ada gonore, ada sifilis, ini kata-kata yang nggak familiar ya begitu. Jadi penyebab penyakit. Nah bayangkan kalau seorang ibu hamil gitu, kemarin juga saya pernah ada kejadian di IGD gitu kan, pasien juga sih ibunya hamil, ternyata dapat penyakit penular seksual gitu ya. Ya kita juga nggak tahu juga ya apakah beliaunya bagaimana. Tapi kalau kita kena penyakit ini itu akan berdampak pada bayi kita. Jadi tolong pastikan yang tadi saya bilang, tolong pastikan kalau teman-teman memang mau rencana hamil gitu, dipastikan organ reproduksinya saat kondisi sehat. Kita nggak mau kan punya baby yang sakit ya, istilahnya kita maunya anak-anak kita sehat semuanya gitu kan, pinter-pinter gitu. Jadi itu bisa mempengaruhi. Tadi salah satunya
infeksi virus itu, TORCH itu dia bisa bikin keguguran bolak-balik. Jadi istilahnya pasien tokso, pernah dengar ya teman-teman ya. Jadi tokso itu virus, dia akan ada di dalam tubuh kita. Jadi begitu ada baby, gitu, ada zigot tadi yang sudah terbentuk, dia akan melihat itu sebagai benda asing. Sama dia malahan dirusak. Jadi keguguran lagi. Jadi yang ya kita sih nggak mau sampai terjadi keguguran berulang. Sebelum terjadi itu kita harus pastikan dulu kita semua kondisi sehat. Lanjut, Miss Dayu. Nah ini, jadi manifestnya kadang yang dirasakan apa? Radang panggul, jadi infeksi itu kan tadi ada virus, ada bakteri. Kalau radang panggul biasanya bakteri, gitu ya. Jadi kadang kalau misalnya di kulit pun kita bisa bedain antara jamur, virus, sama bakteri. Ya, ini juga sama. Kalau misalnya nyeri khas itu biasanya bakteri. Dia masuk ke dalam vagina lewat rahim, tadi salurannya kan, masuk malah sampai ke rongga perut karena terbuka semua. Ya, jadi itu kenapa alhamdulillah ya kalau di Islam kita ada ketentuan kalau lagi haid tidak boleh berhubungan. Karena itu lagi kebuka semua. Peredaran darah kita kebuka, leher rahim kita juga lagi kebuka mau ngeluarin darah. Kalau melakukan hubungan itu bisa aksesnya kebuka semua dari luar, bisa virus, bakteri bisa masuk. Resikonya nanti kita jadi radang panggulnya pegel terus, nggak berhubungan dengan head. Padahal maksudnya kayak nggak lagi head ya, tapi kok nyeri ya gitu. Jadi ini yang sering terjadi ya infeksi. Jadi radang di saluran rahim. Nah ini yang poin nomor 4, ini ada peradangan pada saluran rahim, bisa menyumbat saat pembuahan. Nah jadi dia gitu, infeksi ke atas gitu, ternyata dia bikin bumpet. Lihat ya tadi salurannya itu kan kecil banget antara rahim sama telur. Itu kan kecil banget. Nah kalau misalnya dia kebumpet di situ, nggak bisa terjadi pertemuan sperma sama telur kita. Gejala khas, nyeri pada perut bagian bawah tapi tidak pada saat haid. Jadi terus-terusan. Ini kita bisa pastikan dulu, tapi konsul ke dokter untuk memastikan. Karena kalau perempuan, perut bagian bawahnya ada macam-macam ya, ada organ reproduksi, tadi ada saluran kencing juga, ada di belakang ada bagian pencernaan juga buat pengeluaran. Kemudian ada usus buntu juga di daerah bawah situ. Jadi kalau memang terjadi kok nyeri yang tidak biasa, tidak pada saat haid, kalau haid biasa ya, biasanya nyeri itu saat haid atau malah kalau teman-teman aware banget sama badan, itu kayak saya tahu kapan saya pas produktif. Jadi kapan saya telurnya lagi pembuahan, bukan pembuahan ya, telurnya lagi matang-matangnya. Gitu. Jadi saya kadang tahu karena saat itu juga terasa agak nggak enak perut kita, agak kram sedikit karena yang saya bilang tadi ovarium kita pecah, jadilah matang dia masuk ke dalam uterus kita. Nunggu kalau memang ada sperma yang masuk. Kalau misalnya ada sperma, kalau pas lagi masa subur itu, insya Allah jadi gitu ya. Jadi kalau saya karena saya perhatikan banget, saya tahu kapan saya masa subur dan kapan juga pas head ya. Kalau head kan benar-benar ada darah yang keluar jadinya. Tapi kalau kram di tengah-tengah itu saya tahu, oh ini pas masa subur saya gitu jadinya. Oke, next Miss Dayu. Jadi kramnya teman-teman nanti coba tetap ya kita yang paling tahu badan kita itu seperti apa rasanya. Kok ini kayaknya nggak biasa deh. Itu boleh konsultasi ke dokter. Kemudian yang nomor 2 dari radang panggul itu vaginitis. Nah ini vaginitis ini di vaginanya, di luarnya, di tabungnya tadi. Jadi bisa perih, gatel, infeksi. Sekolah. Penyebabnya beda-beda tadi. Ada bakteri, jamur, ada virus. Yang tadi saya bilang, kalau bakteri khasnya dia nyeri.
Kalau jamur gatal. Kalau virus dia nyerinya lebih tajam, nyeri pegel sama nyeri tajam beda. Jadinya penyebabnya vaginitis itu bisa macam-macam juga, ada bakterial, ada infeksi jamur, kadang kayak keputihan, ya itu jamur. Tapi khas kalau jamur khasnya gatal dia, gitu ya. Jadi kalau misalnya bakterial, keputihannya akan beda. Kalau bakterial dia keputihannya warnanya bisa kehijauan. Jadi kalau misalnya hanya jamur, biasanya keputihannya tidak terlalu berwarna kuning gitu, enggak. Kalau kuning, hijau itu bakteri. Nah ini poin yang saya ingatkan, tetap perlu berkonsultasi dengan dokter untuk tahu pasti penyebabnya apa. Karena beda nanti. Jadi teman-teman jangan juga, oh ini kata dokter Yuli vaginitis nih, ya udahlah saya minum antibiotik, ya udahlah saya minum anti jamur. Nggak bisa ya, jadi harus benar-benar dipastikan dulu, diperiksa. Kalau biasanya dari vaginitis itu ada keluar sekret yang berlebihan, itu dicek. Oh ini ke arah bakterikah, ke arah jamurkah, atau virus. Ya, jadi tetap kita perlu konsul sama dokter untuk memastikan dan sehingga memilih perawatan yang tepat. Ya, lanjut, Miss Dayu. Ini yang terakhir, yang kita takutkan ya semuanya, HIV, Human Immunodeficiency Virus. Jadi adalah virus yang menyebabkan daya tahan tubuh manusia rendah. Jadi dia merusak daya tahan tubuh kita. Jadi virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh, melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jadi virusnya HIV. Kalau udah sakitnya namanya AIDS. Jadi HIV virusnya, AIDS merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Ketika sistem kekebalan penderitanya udah sangat parah. Jadi selama kita subhanallah dikasih sama Allah itu punya daya tahan tubuh macam-macam. Ada di kulit, ada di liur kita. Makanya benar juga tuh ilmu zaman dulu kalau misalnya ada luka diludahin gitu kan. Istilahnya ternyata memang. Jadi di mulut kita memang ada virus-virus yang ada liur kita ada yang bisa mematikan virus, bakteri ya. Jadi kan kita kadang makan juga ada makan yang di pinggir jalan, kenapa nggak sakit gitu, karena di mulut kita ada yang bisa netralisirnya. Tapi kalau misalnya orang yang terinfeksi HIV, daya tahan tubuhnya itu dihabisin. Ini gambarnya di samping ya, semuanya kulitnya rusak, semua keluar semua. Jika seseorang wanita terkena HIV, ia dapat menularkan kepada pasangannya dan lebih berbahaya juga kepada janin yang dikandungnya. Dan lebih rentan terhadap penyakit, jadi gampang sakit gitu. Baik, selanjutnya. Nah, ini poinnya, semuanya poinnya itu virus ini dapat terjadi melalui kontak cairan tubuh seseorang yang mengidap HIV ke tubuh orang lain, seperti melakukan hubungan seks, penggunaan alat suntik secara bersama-sama, transfusi darah, dan tadi ya kepada janin yang dikandungnya melalui plasenta, bisa lewat persalinan atau bisa juga melalui menyusui. Mau ke tempat itu kan ya? Yuk. Ya udah deh bareng. Nah, itu tadi penyakit-penyakitnya yang mungkin ada. Ini untuk mencegah dan mengobatinya gimana sih gitu ya. Jadinya buat mencegah perilaku hidup bersih sehat. Nanti akan ada yang share, Bu Septi akan share bagaimana sih buat mencegahnya. Kita kan maunya mencegah dulu ya sebelum kejadian. Jadi menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Dengan adanya lingkungan sehat, tubuh kita juga akan sehat. Dan tidak berganti pasangan seksual. Tadi juga menggunakan kondom. Untuk mengobati, teman-teman cuma cukup tahu gejalanya ini, segera konsultasi ke dokter untuk memastikan diagnosinya apa dan terapinya apa. Ya, jadinya nggak bisa kalau misalnya, oh karena udah diajari sama dokter Yuli, saya obatin sendiri, nggak bisa. Mungkin dari saya itu
Selanjutnya nggak ada yang Baik, ya. ya, terima kasih Ibu Dr. Yuli, sangat detail sekali penjelasannya terkait dengan penyakit-penyakit yang terjadi dalam sistem produksi wanita. Tadi ada miom, kista, ada kanker serviks dan sebagainya. Saya juga sangat ini ya, usia 35, 30 sampai 40 tahun itu usia-usia yang rentan pada kanker serviks ya Bu ya, seperti itu. Terima kasih kepada Ibu Dr. Yuli. Selanjutnya Bapak Ibu, kita ingin tahu seperti apa perilaku hidup bersih dan sehat. Oleh karena itu, pemaparan ini akan dipaparkan oleh Ibu Septi Nurfadila MPD. Selamat siang Ibu Septi. Iya, Ibu Septi. Iya, halo, salam sehat Ibu. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu ya. Baik Ibu Septi, Bapak Ibu peserta, saya ingin memperkenalkan Ibu Septi terlebih dahulu, profil singkat beliau. Beliau adalah dosen tetap UMT, Universitas Muhammadiyah Tangerang, S1, S2 dan S1 dan S2 dari Universitas Negeri Jakarta, S1 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang, dan S2-nya dari Universitas Negeri Jakarta. Lalu beliau juga merupakan dosen tetap UMT dan sekaligus sekretaris prodi PGST. Silakan Ibu Septi untuk memaparkan materinya. Terlebih dahulu saya ingin share screen PPT terkait dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Terima kasih, Miss. Iya, oke. Iya. Sudah. Iya, silahkan Ibu Septi. Baik, terima kasih Miss Dayu. Baik teman-teman, ibu-ibu semuanya, mudah-mudahan masih tetap semangat ya di siang hari ini. Tidak ada yang mengantuk dan masih tetap fokus untuk mendengarkan paparan dari saya tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Nah, tadi sebelumnya sudah dengan Bu Ina tentang pengenalan sistem reproduksi wanita dan oleh Dr. Yuli tentang macam-macam penyakit organ reproduksi. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana cara mencegahnya serta tentang perilaku hidup bersih dan sehat. Next, Miss. Nah, di sini ada manfaat jika kita menerapkan perilaku bersih dan sehat. Ada 4 ya, ibu-ibu ya. Yang pertama, mencegah penyebaran penyakit merupakan salah satu manfaat dari menerapkan pola hidup sehat dan bersih agar tidak mudah terjangkit penyakit yang menular. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Dengan adanya lingkungan yang sehat, tubuh kita juga akan sehat dan tidak mudah sakit. Yang ketiga, mendukung produktivitas, perilaku sehat dan bersih, dapat membuat energi positif pada tubuh kita sehingga dapat melakukan kegiatan dengan semangat. Dan yang keempat, mendukung tumbuh kembang anak, lingkungan sehat dan bersih, membuat tumbuh kembang anak berkembang dengan baik. Nah, jadi tadi setelah sudah dipaparkan oleh Miss Bu Ina dan dokter, karena sangat berbahaya ya jika kita terlambat untuk mendeteksi segala macam penyakit, apalagi di dalam organ tubuh kita sendiri. Nah, jadi mulai sekarang kita harus merubah pola hidup menjadi lebih sehat, dimulai dari makanan-makanan yang bergizi, yang sehat, serta berolahraga. Selanjutnya, baik, nah di sini ada indikator dan jenis kegiatan perilaku hidup bersih dan sehat. Yang pertama ini ada mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Nah, untuk mencuci tangan ini kita dengan adanya saat ini ya, yang sedang ada pandemi pada saat ini, tentu saja untuk mencuci tangan itu sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Mungkin setiap menit
setiap kita melakukan sesuatu pasti akan refleks, kita akan selalu mencuci tangan. Karena dengan mencuci tangan ini, kita akan terhindar dari segala macam virus, kemudian penyakit-penyakit menular lainnya seperti pilek, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Selanjutnya. Nah, yang kedua ini menggunakan air bersih. Menggunakan air bersih dalam kehidupan sehari-hari seperti untuk mandi, memasak, serta untuk minum. Nah, jadi untuk air yang bersih ini jelas tidak mengandung besi ya, yang sehat serta aman untuk dikonsumsi untuk kita semua dan dapat diterima oleh tubuh kita. Jadi kalau memang sekiranya ibu-ibu di tempat tinggalnya terlihat airnya sudah terdeteksi tidak sehat atau mengandung besi atau zat-zat yang lainnya, silahkan boleh menggunakan atau membeli minuman dari yang sudah terjamin kesehatannya atau kebersihannya. Next. Nah, selanjutnya, yang ketiga ini kita harus mengkonsumsi makanan sayuran dan buah-buahan. Nah, tentu saja kalau untuk sayuran dan buah-buahan ini kan sering kita temui ya. Ini juga mungkin sudah menjadi pola hidup sehari-hari yang memang tidak pernah kita tinggalkan. Untuk mengkonsumsi buah dan sayur sangat dianjurkan karena mengandung vitamin dan serat mineral yang bagus untuk diserap oleh tubuh. Nah, karena di dalam sayuran dan buah-buahan ini sangat banyak sekali mengandung vitamin, yaitu ada vitamin A, B, C, dan seterusnya. Nah, ini yang bisa memperkuat daya tahan tubuh atau imun kita. Jika kita terserang penyakit, setidaknya kalau kita sudah mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan ini secara rutin, sehingga setiap kita, misalkan kita akan terkena flu, itu dampaknya tidak terlalu parah atau hanya menjadi flu ringan saja. Gitu ya. Jadi kalau memang ibu-ibu sulit atau malas memakan buah dan sayur, boleh dibuat secara dengan membuat jus ya, bisa di-mix karena itu termasuk saya sendiri kalau untuk mengkonsumsi buah secara langsung itu mungkin agak malas. Jadi sehingga saya itu kalau mengkonsumsi buah-buahan itu serta sayuran itu dicampur dengan cara di-mix dengan jus. Dan jangan lupa untuk buah-buahan yang ada kulitnya ya, karena sudah banyak sekali berita-berita yang beredar yang sudah menginformasikan bahwa buah-buahan yang ada kulitnya seperti apel, pir, dan lain-lain itu ada mengandung lilin ya, jadi dilapisi lilin supaya tetap segar. Nah, makanya harus kita kupas dahulu supaya lebih sehat lagi. Jadi kita mengkonsumsi buah-buahan yang sudah tidak ada kulitnya. Selanjutnya. Nah, ini melakukan aktivitas fisik setiap hari, contohnya adalah berolahraga. Ya, jadi untuk berolahraga ini dapat membuat tubuh sehat fisik, mental, serta tubuh menjadi sehat dan bugar. Tapi harus diperhatikan pula, ibu-ibu ini jika ingin berolahraga itu harus ada pemanasan. Ya, kemudian harus disesuaikan dengan usia ibu-ibu masing-masing. Ya, kalau memang terlalu berat itu jangan. Ya, jadi yang ringan-ringan saja, yang terpenting ibu-ibu bisa mengeluarkan keringat untuk setiap harinya. Kemudian disesuaikan dengan waktunya ya. Misalkan dalam satu hari ibu-ibu meluangkan waktu untuk berolahraga sebanyak misalkan 20 menit. Nah, kalau memang sudah tidak sanggup, silahkan untuk berhenti. Nah, khawatir nanti malah ada efek yang berbahaya jika kita terlalu memaksakan kondisi fisik kita yang tidak bisa melampaui kemampuan pada saat berolahraga fisik. Oke, selanjutnya.
Nah, ada upaya kesehatan diri dan keluarga. Ada yang pertama ini tidak merokok di dalam rumah, kemudian menggunakan air bersih, membuang sampah pada tempatnya, kemudian menggunakan MCK sehat, kemudian ada makan buah dan sayur yang sehat, serta memberantas jentik nyamuk yang ada di rumah sekali dalam 1 minggu. Nah, di sini untuk yang punya anak atau balita tidak disarankan untuk merokok di dalam rumah karena perokok pasif itu sangat berbahaya. Kemudian untuk menggunakan air bersih sudah tentu ini untuk kehidupan sehari-hari, untuk mengkonsumsi, untuk masak, mandi, serta untuk konsumsi kita untuk minum sehari-hari. Jadi harus menggunakan air bersih yang tidak mengandung besi. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, karena kalau membuang sampah tidak sesuai dengan tempatnya atau sembarangan akan menimbulkan penyakit-penyakit ya seperti sakit perut, kemudian gangguan pernafasan atau yang lainnya. Kemudian menggunakan MCK yang sehat. Nah, untuk menggunakan MCK yang sehat ini sudah tentu pasti di tempat ibu-ibu sudah mempunyai kamar mandi atau toilet yang sudah disediakan. Nah, itu harus dijaga dengan bersih supaya tidak ada virus-virus yang menempel di dalam kamar mandi. Kemudian ada makan buah dan sayur. Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga untuk makan buah dan sayur ini dapat meningkatkan imunitas tubuh kita supaya tidak cepat terserang penyakit atau menularkan penyakit. Kemudian menghindari penyakit seperti penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, hipertensi, kanker, obesitas untuk yang mau diet, kemudian yang susah dalam pencernaan, ya dapat melancarkan pencernaan. Kemudian kalau untuk memasak sayur disarankan tidak terlalu matang supaya vitamin dan gizinya tidak hilang. Kemudian ada lagi yang terakhir, memberantas jentik nyamuk yang ada di rumah. Ya, jadi disarankan tidak boleh ada air yang menggenang ya seperti solokan atau kolam ikan yang hanya ada air yang hanya ada air untuk didiamkan saja. Ya, itu akan menimbulkan berbagai jentik nyamuk yang akan berkembang biak yang menyebabkan timbulnya nyamuk demam berdarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan mencegah atau perilaku hidup bersih dan sehat. Selanjutnya akan diserahkan kepada moderator. Terima kasih Ibu Septi, sangat menarik Ibu Septi ya, tadi terkait dengan pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat. Memang Ibu, saya setuju sekali, tadi Ibu mengatakan bahwa aktivitas fisik itu memang disesuaikan dengan usia. Apalagi untuk usia di atas 40 tahun, itu tidak lagi kita aktivitas fisik seperti nge-gym dan sebagainya. Jadi didasarkan oleh usia. Baik Bapak Ibu, saya ingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir. Jangan sampai Bapak Ibu sudah ikut nih di Zoom, lalu tidak mengisi daftar hadir. Daftar hadirnya silakan Ibu lihat dan isi ada di kolom komentar. Dan Bapak Ibu nanti materi-materi yang tadi dipaparkan oleh pemateri atau narasumber, nanti Bapak Ibu bisa unduh di link yang sudah ada di kolom komentar. Baik Bapak Ibu, tadi sudah di sesi 1 yaitu pemaparan materi. Selanjutnya kita masuk ke sesi 2 yaitu sesi tanya jawab. Sudah banyak sekali di sini sudah banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh para peserta. Baiknya saya berikan kepada moderator Ibu Asih Rosnaningsih. Ada Ibu Asih? Halo, terima kasih. Silakan Miss Ayu. Ibu untuk sesi selanjutnya. Oke,
Selamat siang teman-teman ya dan juga panitia serta narasumber. Kita sudah mendapatkan materi yang sangat baik sekali, sangat bagus sekali dan sangat informatif. Maka untuk di sesi tanya jawab ini izinkan saya memandu pertanyaan dan juga nanti jawaban yang akan diberikan oleh narasumber. Namun sebelum itu saya akan membacakan dulu peraturan untuk sesi tanya jawab. Jadi sesi tanya jawab ini telah menerima sekitar 11 pertanyaan ya. Nah, jika waktu memungkinkan boleh ditambah, tapi kita fokus dulu tadi untuk pertanyaan yang sudah masuk ya. Lalu pertanyaan juga telah dipersilahkan melalui fitur kolom chat, tadi kita sudah menerima dan ditujukan ke narasumber siapa dan juga isi pertanyaannya. Lalu untuk selanjutnya peserta juga wajib mendengarkan jawaban dari narasumber, baru setelah itu boleh memberikan tanggapan. Nah, setelah itu moderator berhak mengatur dan menertibkan jalannya acara, serta nanti di akhir ada kesimpulan ya. Baik. Saya akan men-share screen dulu tadi beberapa pertanyaan yang sudah masuk, yang sudah kami tampung ya, sebentar. Nah ini untuk link daftar hadir ya, bisa dilihat dan diklik di kolom chat, beserta materinya juga bisa diunduh. Nah mungkin kita bacakan dulu di slide yang pertama ya, nanti boleh dipersilahkan kepada narasumber jika ingin ditampung dulu atau silakan untuk langsung dijawab. Pertanyaan yang pertama ini dari Julita Malangkading ya. Malangkading betul. Pertanyaannya, apa penyebab vagina berdarah di saat melakukan hubungan intim meskipun bukan pada saat haid ya. Ini pertanyaannya ditujukan mungkin ke penyakit itu ke Bu Dokter ya. Bu Dokter, pertanyaannya apakah mau langsung dijawab atau dibacakan dulu semua? Satu-satu aja ya, langsung saya jawab ya. Langsung jawab, oke. Silakan Bu Dokter. Jadinya tadi memang salah satu yang penyebab vagina berdarah itu salah satu gejala kanker leher rahim ya. Tapi gitu kan. Tapi kalau misalnya cuma berdarah aja tanpa gejala yang lain seperti yang saya bilang tadi, ada sekret yang berbau gitu kok, pas lagi hubungan juga nyeri. Kalau cuma berdarah aja bisa jadi belum lama ininya foreplay-nya. Ada yang buru-buru itu juga bisa ya gitu. Jadi ada yang nggak ikhlas gitu. Jadinya itu bisa dipaksain jadi berdarah, itu bisa. Jadi nggak usah khawatir juga. Tapi kalau misalnya yang ekstrim di kanker rahim, leher rahim itu setiap kali hubungan intim. Ya, kalau misalnya kalau cuma sekali pas lagi nih ya pas buru-buru aja kali ya itu. Jadi bisa jadi nggak usah terlalu cemas juga kalau misalnya memang hanya itu gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu. Oke, kita ke pertanyaan yang kedua dulu. Saya dari Watini ya, pertanyaannya dari saudari Watini, saya itu sering sekali sakit perut di bagian kanan dan kiri, sering kram perut, kira-kira penyebabnya apa ya, Bu? Oke, silakan Bu Dokter. Kanan dan kiri itu yang tadi kita bahas kan ovarium ada di kanan di kiri. Jadi memang sering gantian kok. Jadi bulan ini yang kanan, bulan depan yang kiri, kanan kiri memang gantian. Jadi tidak dari tahun pertama keluar dari yang kanan terus enggak, tiap bulan gantian memang kanan kiri. Dan begitu dia keluar yang saya bilang tadi, pada saat masa subur tuh biasanya kram, tapi kramnya ya bisa kita tahan, nggak terlalu yang heboh banget sih biasanya. Kalau ekstrim nyerinya itu biasanya endometriosis. Nah, endometriosis itu bisa di mana aja, bisa di kanan, bisa di kiri, bisa di perut bagian atas. Dan itu biasanya saat haid yang dia kramnya. Lain sama kram di luar haid. Kalau kram di luar haid biasanya karena masa subur tadi. Jadi pas kita ovulasi bahasanya ya, bahasa susahnya ovulasi. Pas ovulasi itu telur kita matang, pecah. Nah, pecah itu bisa bikin kram. Itu ya tadi endometriosis ya.
untuk dipastikan tetap konsul untuk dilihat di USG. Nanti di USG kalau endometriosis itu kelihatan, oh ternyata ada sel-sel endometrium dikasih tahu nih sama beliaunya nanti. Oke, Oke, terima itu. kasih Ibu. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya dulu dari Julita. Kenapa di saat datang bulan bagian dalam vagina terasa sakit dan nyeri sehingga berdiri tegak pun tidak bisa? Gimana tuh dokter? Jadi memang yang saya perhatikan kadar nyeri tiap orang beda ya. Bisa jadi nyerinya sama, tapi di orang yang A itu biasa-biasa aja tuh gitu. Jadi kan kayak kita juga lihat, saya sering juga pasien SC, ya pasti nyerinya kan sama ya, dibukanya juga sama, lukanya juga sama, tapi respon antara pasien A dan pasien B itu berbeda. Bisa jadi gitu. Buat orang lain itu kramnya nggak terlalu gitu, tapi buat Ibu Julita, buat Mbak Julita ya, itu memang dirasakan sekali. Tapi memang kalau saat haid itu kita memang tadi yang saya bilang kalau lagi datang bulan itu kita mompa rahim kita menekan karena dia mau meres keluar darahnya. Kalau enggak kan jadinya ketinggalan juga, ya itu enggak bagus juga. Jadi memang dia mau bersihin. Kadang dia kontraksinya di atas, di rahimnya, di leher rahim juga mijat juga, di vagina juga mijat juga, memang kram semuanya, sesaluran itu. Ya, ada yang memang bisa tahan, ada yang enggak bisa tahan. Penggunaan analgetik boleh, penghilang nyeri boleh. Saya dulu juga pas gadis langganan banget tuh. Zaman dulu Mevinax gitu ya, Feminax. Ya itu, tapi kalau misalnya bisa dikurangin sebenarnya dengan kompres hangat, ya. Jadi kompres hangat, pakai botol air panas, dilapis sama handuk, ditempelin ke perut bagian bawah kita, pas di atas pubis kita, ditekan ke situ. Jadi dia jadi agak rileks, kan kram, kontraksi dia, nanti bisa rileks. Itu bisa dibantu kalau kan nggak baik juga ya obat-obat terus. Tuh, jadi memang prosesnya begitu ya. Pertolongan pertamanya jadi sangat mudah sekali ya, Bu Dokter, untuk menghilangkan nyeri ini gitu ya Bu ya, dengan kompres air hangat gitu ya Bu. Iya. Oke, terima kasih untuk Saudari Julita. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang keempat. Dari Nur Hasanah, Dokter Yuli, haid saya di hari pertama sampai ke 5 hari cuma flek. Setelah 5 hari haid, seperti orang keguguran, keluar gumpalan sampai 10 hari. Pertanyaannya termasuk haid yang normal atau tidak ya Bu? Minta tipsnya supaya haid lancar, tidak flek di awal. Terima kasih. Silakan Ibu. Baik, jadi ini kaitannya sama hormon kita. Jadi tadi di Bu Ina ya, Bu Ina cerita tentang ada hormon estrogen, progesteron. Nah, kadang itu saat haid, hormon itu drastis anjlok turun. Begitu anjlok turun, baru kita meluruh. Nah, kalau misalnya hormon estrogen sama progesteronnya itu masih tetap ada, dia jadi dikit-dikit memang. Nah, itu masih normal ya. Jadi beda-beda. Ada yang misalnya haidnya cuman 4 hari, ada yang memang 10 hari, ada yang flek dulu di awal, ada yang fleknya di belakangan gitu. Memang seperti itu, tapi yang jelas di agama kita juga diajarin ya, yang lebih dari 14 hari yang baru disebut penyakit. Kalau misalnya masih dalam waktu jeda 10 sampai 14 hari, 2 minggu itu kita ya memang masih proses haid, ada yang cuma 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang sampai 14 hari. Tapi kalau misalnya udah lebih dari itu cuma tinggal flek-flek aja, itu kita udah bisa sholat biasanya. Itu masih normal ya, jadi ada memang lain-lain tiap ini. Cuman kalau mau memastikan, bisa konsul ke SPOG buat dilihat rahimnya. Dan tiap bulan juga kita haidnya nggak mesti sama. Jadi misalnya bulan ini saya 4 hari, 5 hari selesai. Karena terbentuk endometriumnya. Kalau misalnya bulan depannya ternyata penebalan itu benar-benar tergantung sama apa yang kita makan. Kemudian hubungannya juga sama berat badan.
ternyata saya ada beberapa pasien yang bermasalah headnya setelah berat badannya ekstrim naik. Ngadat langsung ininya rahimnya itu ngadat langsung nggak head. Ada yang jadi headnya berjeda 2 bulan 3 bulan. Ada headnya begitu keluar langsung sampai lama. Jadi bisa pengaruh itu ya. Untuk memastikannya kita tadi di pola hidup sehat, jaga berat badan kita. Kalau perempuan itu wajib jaga berat badan kita. Olahraga tadi dibilang minimal 20-30 menit. Dan bukan dibilang, oh kan saya cuci piring, nyapu, ngepel, itu kan olahraga juga, nggak bisa. Jadi olahraga itu melakukan sebuah kegiatan secara kontinu minimal 20-30 menit. Ya, jadi istilahnya kalau memang mau jalan, ya jalan aja gitu. Jadi bukan jalan sambil nyapu kanan kiri gitu, nggak bisa begitu. Ya. Oke, terima kasih Ibu. Berarti kita harus konsisten juga ya, maksudnya dalam menjaga seperti berolahraga gitu ya. Jadi betul-betul harus dijaga gitu ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke sesi pertanyaan selanjutnya dari Uun Kuniri. Mau nanya ke Dokter Yuli. Bu, mohon maaf untuk simptom atau gejala kanker serviks itu apa saja? Terus apakah ada tanda yang keluar dari tubuh kita? Kalau seperti kutil sudah termasuk gejala kanker, Bu? Terima kasih atas jawabannya. Kalau untuk kanker leher serviks itu khasnya yang tadi saya share ya, jadi memang nyeri saat berhubungan, kemudian memang ada keluar sekret yang baunya juga akan beda karena namanya cancer itu ada jaringan-jaringan yang mati yang kita keluar, jadi agak busuk gitu ya baunya itu baru. Tapi itu kalau udah sampai kayak gitu itu udah agak lanjut, jadinya memang kita baiknya tetap saya tekankan screening awal ya. Terima kasih. Kita lanjut lagi dari saudari Eni Rahma. Ibu Yuli, selamat siang. Mohon izin untuk bertanya, apa penyebab masa haid yang lama atau 2 minggu disertai rasa sakit yang tajam di pinggang, darah bergumpal, volume darah banyak, dan sakitnya berulang saat di masa ovulasi? Sepertinya agak mirip ya Bu pertanyaan dengan yang tadi. Sama ini. Terima kasih atas jawabannya. Ibu mau ditambahkan lagi atau sudah dengan yang tadi Bu jawabannya? Sudah ya, sama. Jadinya masalahnya penebalan endometriumnya. Kaitannya dengan hormon kita tadi. Ya, kalau kadang jadi menebal banget, yang akan dirontokin kan juga banyak. Jadi hasilnya juga memang bisa bergumpal-gumpal. Tapi kalau memang hormonnya nggak banyak, endometrium yang terbentuk juga tipis. Kita lanjut lagi ke saudari Kemiah, Bu Dr. Yoli. Ada yang saya ingin tanyakan mengenai keputihan yang kadang datang berlebihan, juga kadang ada gumpalan dalam keputihan tersebut. Apakah itu masih batas normal ataupun mungkin ada gejala lain? Mohon penjelasannya. Silakan dokter. Jadi tadi yang Bu Ina bilang, memang kita serviks kita menghasilkan mukos, menghasilkan lendir. Ya, jadi itu memang untuk menjaga biar virus, bakteri nggak langsung masuk ke dalam rahim kita. Itu diketatin dulu di leher. Jadi pasti ada keputihan, tapi khasnya yang masih normal adalah tidak berbau dan tidak banyak. Nah, ini kalau misalnya berlebihan itu bisa sesuatu, tapi kalau misalnya tidak berbau pun nggak apa-apa. Jadi kalau pada masa ovulasi itu lendir serviks akan lebih banyak. Teman-teman bisa lihat, kalau saya bilang tadi, saya akan tahu kapan saya ovulasi dengan apa. Saya ada kram perut, tadi ada ditanya sama Bu Eni Rahma ya, sakit berulang saat masa ovulasi. Memang pas saat ovulasi itu ada kram. Kemudian saat saya pipis itu dari vagina saya bisa keluar ada kayak keputihan, lendir, tapi tidak berbau gitu. Baunya tuh nggak enak gitu, nggak bau malahan. Nah, ada gumpalannya, ya itu biasanya tanda kita sedang ovulasi. Itu malahan pas banget ya. Jadi teman-teman kalau teorinya lendirnya itu bisa molor panjang gitu, itu tandanya itu kita lagi masa ovulasi. Jadi kalau memang ada yang nanti mau nikah ya, tahu nih kapan masa suburnya, jadinya bisa cepet-cepet. Oke, terima kasih Ibu. Kita lanjut lagi ke pertanyaan dari
Nurul Eko, kenapa dari awal haid sampai tidak pernah lancar? Mungkin durasinya kali Bu ya, atau frekuensi haidnya tidak lancar. Ya, jadi ini kaitannya tadi dengan hormon kita. Jadi kalau memang mau dipastikan bisa diperiksa hormonnya, gitu. Jadinya cuman memang berbeda-beda tiap orang. Jadi nggak sama. Teorinya secara teori pun ada yang pendek, ada yang 28 hari antara satu ke dua, ada yang cuma 20 hari gitu. Ada yang panjang sampai sebulan lebih. Jadi memang tidak bisa dibilang tidak normal karena variasinya banyak banget gitu. Tapi saya bisa tekankan lagi kalau masalah nggak lancar itu hubungannya hormonal biasanya dengan berat badan kah gitu. Jadi ekstrim nggak berat badannya naik gitu. Misalnya dulu kurus gitu istilahnya. Kalau agak menggemuk gitu bisa mempengaruhi hormon kita. Nah, hormon kita itu mempengaruhi nanti head kita. Jadi dikonsulkan aja ya buat memastikannya. Jadi dikonsulkan itu biasanya periksa lab buat tahu hormon kita cukup apa enggak. Karena hormon yang bikin kita. Oke, terima kasih Ibu. Mohon panitia membantu untuk terima kasih. Oke, selanjutnya ini dari pertanyaan dari Rilis dari Makau mau tanya, apabila kita sering menggunakan panty liner dan celana dalam ada basah, apakah bisa menyebabkan kista, Dok? Lain ya, kista kan tadi penyebabnya karena ovarium kita yang harusnya pecah tidak pecah. Tapi panty liners kemudian basah itu bisa tempat berkembangnya bakteri. Nah, jadi teman-teman kalau memang pipis tadi ada ini ya, harusnya kalau memang pipis jaga untuk kering. Iya, jadi kalau misalnya basah ya mendingan nggak usah dipakai. Tapi kalau misalnya panty liner ada resiko, ini mungkin ada pertanyaan yang di bawahnya tadi saya lihat sedikit. Kalau penggunaan panty liner ada resiko alergi. Ya, jadi kalau misalnya kalau ibu saya bilang zaman dulu itu ada pakai handuk kayak gitu. Jadi kalau misalnya monggo nyamannya seperti apa, karena nggak harus juga sebenarnya kalau pakai panty liners itu lebih enak karena mengurangi resiko basah, kan pasti lembab gitu. Kalau basah itu kan tinggal dibuang ya, enak. Jadi nggak usah harus dibuka celana dalamnya. Tapi kalau memang itu tidak akan bisa menyebabkan kista sih enggak, tapi bisa infeksi jadinya. Karena lembab. Bisa berjamur, nanti ntar infeksi gitu. Baik, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan dari Indah. Jadi pertanyaan kita banyak sekali ya hari ini. Sudah Tapi lebih dari sama-sama ya sebenarnya. Betul-betul. Sangat-sangat antusias sepertinya Ibu ini peserta kita hari ini ya. Jadi terbukti dari pertanyaannya yang bervariasi dan juga sangat banyak gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ke Saudari Wawas. Saya ingin bertanya Ibu, saya sudah punya anak 2, umur saya 31 tahun, tapi setiap kali menstruasi sering sakit dan kram, sampai tidak bisa melakukan aktivitas. Itu terjadi selama bekerja di Hong Kong saja, jadi dalam durasi tertentu ya. Kenapa ya Bu? Mohon penjelasannya, terima kasih. Kalau ternyata itu terjadi selama bekerja di Hong Kong, itu jeda, maksudnya ke Hong Kong itu 6 bulan gitu, terus balik lagi pas lagi di rumah nggak apa-apa, itu bisa hubungannya sama stres jadinya ya, stres di tempat kerja gitu. Jadi istilahnya kita jadinya mungkin sakitnya tetap sama, cuman sakit saat kita sakit berada di luar area kita yang nyaman. Area kita nyaman maksudnya di lingkungan keluarga, ada yang dukung kita, sama kita berada di luar area yang nyaman, di luar keluarga kita, itu akan lebih terasa gitu. Jadinya kalau memang cramps-nya terus-terusan biasanya endometriosis. Itu bisa dipastikan dengan USG tadi, saya bilang USG ke SPOG buat memastikan kalau tidak ada endometriosis. Tapi kalau misalnya ternyata aman-aman aja, dan ternyata hubungannya sama, kalau saya kerja di luar gitu kan istilahnya, itu biasanya hubungannya sama psikis, jadi stresor yang
ya biasanya kalau misalnya saya lagi sakit, ada yang nemenin, itu jadi ada bisa juga hubungannya seperti itu. Dan ini tadi ke-skip ya, Mbak Indah, mengetahui kalau endometriosis tadi saya udah share Oh juga iya ya, iya, ke-skip ya. kram berlebihan. Jadi kram pasti kalau saat head, tapi ini berlebihan. Nah, makanya Bu Wawas buat pastikan bisa di USG ke Opjin untuk dipastikan endometriosisnya ada apa enggak. Karena yaitu kramnya luar biasa, beda memang karena harusnya dia berada tadi di rahim kita, di saluran kita, tinggal keluar doang luruh. Ini di posisinya di tempat lain, di dalam di abdomen kita, di perut kita. Ya kebayang ya di situ bleeding dan dia ikut bleeding juga, berdarah juga kayak head kita, dia bleeding juga. Nah nanti jadi ya gitu, nggak nyaman perutnya, kram, tergantung darahnya banyak apa enggak. Kalau misalnya banyak ya lumayan tuh terasanya jadi kaku satu perut. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin satu pertanyaan lagi, setelah ini kita buka pertanyaan dari fitur raise hand ya. Mungkin ada yang ingin langsung bertanya kepada narasumber kita ya. Satu lagi ya Bu Dok. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Sumeri, 23 tahun dari Cirebon. Pertanyaannya, apakah ada tanda-tanda wanita subur atau tidak dan apa saja cara menjaga kesuburan pada wanita? Silakan Ibu. Tanda-tanda wanita subur itu tidak bisa kelihatan ya. Jadi istilahnya kaitannya sama hormon karena kesuburan wanita itu. Jadi yang tadi saya bilang ada estrogen, ada progesteronnya. Jadi kalau memang ada sudah menikah, biasanya sudah menikah terus kok nggak dapat kan diperiksa nih. Nah diperiksa itu hormonnya, diperiksa dulu hormonnya, sama dilihat organnya. Kalau misalnya organ dalamnya, tapi kalau misalnya organ dalam kan kita tahu ya, yang penting gitu, yang penting tiap bulan ada head, tandanya salurannya tuh insya Allah aman-aman aja. Sama pelajaran yang dari saya sendiri, jadi saya waktu gadis itu ada kista 9 cm, saya dioperasi kista waktu masih gadis. Setelah saya menikah, saya tidak langsung melakukan HSG, namanya HSG, untuk memastikan salurannya. Ternyata saya konsul itu setelah 3 tahun saya baru konsul, makanya maksudnya saya ngasih pelajaran ke teman-teman semua, jangan sampai kayak saya nunggu-nunggu 3 tahun nggak dapat baru konsultasi gitu ya. Begitu saya konsultasi, dibilang kalau sebelum menikah itu sudah dilakukan operasi di area perut, berarti kan udah di apa-apain gitu ya, pasti ada tindakan apa di daerah situ, pasti berubah di dalam perutnya itu, nggak ya buke, pasti dibalikin lagi ke tempatnya semula, tapi pasti ada yang kepelintir lah, ada kan tadi tuba falopinya itu kecil banget. Nah kalau itu kepelintir sedikit, dia nggak akan nyambung salurannya. Jadi kemarin saya cuma dilakukan HSG, didorong pakai antibiotik, disembur ke kanan ke kiri, salurannya oke lagi. 3 bulan kemudian ya alhamdulillah saya hamil gitu. Jadinya kalau teman-teman gitu pas saat gadis ada ya usus buntu, kan di daerahnya situ juga ya, sering kan gadis usus buntu. Nanti kalau begitu hamil, begitu menikah, tolong pastikan pemeriksaan HSG untuk mastiin salurannya oke. Ya, jadi kalau enggak nanti ya gitu, ovariumnya keluar telurnya, tapi ada bumpetnya di tubanya, nggak akan ketemu spermanya. Head tetap head dia, karena kan yang luruh yang endometrium, yang di rahimnya langsung luruh ke bawah. Ya, jadi nggak bisa dibilang oh kelihatan apa tidak kelihatan, tidak, itu kaitannya kesuburan itu sama hormon. Jadi estrogennya cukup apa enggak, progesteronnya cukup apa enggak, gitu ya. Jadi belum tentu juga oh ternyata dia head setiap bulan kok nggak subur juga gitu. Nah kandungan telurnya seperti apa gitu ya. Jadi agak jelimet buat pemeriksaannya sih, dan intinya tidak bisa dilihat gitu. Oh yang nggak subur kupingnya agak lancip satu gitu, nggak kelihatan kayak gitu. Baik Ibu, jadi pemeriksaan fisik tuh memang sangat penting ya, atau di screening saat awal gitu ya, jadi supaya kita tuh lebih aware gitu terhadap kesehatan alat vital kita. Nah, ini sudah selesai kita dari sesi kolom chat, silahkan
jika ada teman-teman yang ingin bertanya kepada para narasumber kita, dipersilahkan untuk mengaktifkan fitur raise hand terlebih dahulu. Silahkan. Dan disebutkan nama serta tujuan pertanyaannya untuk narasumber siapa. Mas, ini sudah ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ibu Uun. Ya, Ibu, mohon maaf, ini mau nanya ke Dokter Yuli. Jadi gini, kalau misalkan kita nih ada tanda-tanda kayak ada kutil gitu. Terus yang tadinya nggak ada tai lalat, terus tiba-tiba ada tai lalat gitu kan, ada flek-flek gitulah di tubuh kita, apa gimana Ibu? Udah cukup. Ya. Udah itu Baik, aja. Terima kasih. Tadi Iya, sepertinya sudah ada ya Udah ya, jadi itu memang salah satu, kalau di area bawah gitu kan istilahnya, itu kaitannya sama virus, ada virus yang jadi manifestnya kelainan kulit ya, jadi kelainan kulit, jadi kan ada spesialis kulit dan kelamin. Nah itu ada virus yang bikin kayak gitu tuh, jadinya ada dia keluar kayak kutil, tapi dia lain dengan cancer gitu bukan, tapi dia memang ada virusnya namanya, jadinya kayak jadi bikin bergerombol gitu, jadi kayak herpes. Tadi saya jelaskan ya, ada herpes, ada nama-nama virusnya sih macam-macam. Tapi memang kalau misalnya ada sesuatu yang muncul tiba-tiba gitu kan, baiknya dikonsulkan karena buat memastikan itu apa dan jadi tepat penanganannya dan segera. Karena kalau misalnya di utak-atik gitu kan, jadinya nanti berdarah, jadinya nanti malah kemana-mana. Tadinya 1 karena nggak diobatin jadi nambah 2, 3. Ya, jadi tetap kita harus hebat nih, berarti Mbak Uun nih, itu istilahnya teman-teman aware banget ya. Jadi ada sesuatu yang nggak biasanya, itu hebat banget berarti. Ya, dijaga, tetap dijaga kalau misalnya kayak gitu. Biar cepat konsul. Oke, bagaimana Saudari Uun, sudah jelas ya dari dokter ya? Iya, terima kasih Bu Dokter. Sudah Oke, jelas. sekarang kita ke peserta kedua, Ibu Indah Ponco. Silahkan, mau ditujukan ke siapa pertanyaannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan seperti yang dijelaskan tadi oleh Bu Dokter Yuli. Pada saat menstruasi itu saya lebih sering kram perut gitu, mengalami kram perut. Terus saya sendiri untuk mengatasi kram perut itu dengan cara minum asam Jawa dikasih gula merah, terus hangat-hangat saya minum gitu. Itu apakah ada efeknya Bu kalau terlalu sering minum itu? Terima kasih. Cuman itu aja. Baik. Ada mitos ya bilang nanti kalau sering-sering, saya juga sering minum Kiranti gitu, nanti kering gitu. Nggak ada hubungannya ya. Jadi cuman dengan minuman hangat sebenarnya nggak harus asam Jawa juga bisa. Cuman memang kalau asam Jawa itu kita lebih rileks gitu, istilahnya dengan air hangat, susu hangat juga bisa. Jadi tadi sih hangat di dalam, hangat di luar. Jadi ya kalau misalnya kita lagi kram, lagi nggak enak perutnya, minum sesuatu yang hangat, intinya gitu. Sama tadi yang dari luar bisa pakai botol hangat ditempelin tuh bisa. Jadinya itu bikin kita lebih rileks aja. Tapi bisa mengurangi. Tapi nggak ada efek yang gimana-gimana ya, nggak jadi kering. Kandungannya kering. Nggak ada hubungannya. Oke. Terima kasih Bu. Jadi selama itu memang itu boleh dikonsumsi gitu ya? Boleh. Oke, baik Bu. Oke, Terima kasih. Nah, ini untuk pertanyaan ketiga dari Saudari Tuti. Silahkan, untuk siapa pertanyaannya ditujukan?
Bisa di-unmute dulu, Ibu. Ya, selamat siang, Dokter Yuli. Ini saya mau menanyakan tentang untuk beberapa bulan terakhir ini, setiap kali saya minum air itu langsung kencing. Nah, apakah itu ada gejala tertentu gitu, Bu? Minumnya jadi semakin banyak apa enggak? Minumnya ya dari itulah. Ketika minum itu selalu mau ke toilet kencing, jadinya takut untuk minum air. Apalagi kalau kerja atau dalam perjalanan, Bu. Jadi kalau mau minum air itu kayaknya, aduh nanti saya takut nih mau kencing gitu ya. Apalagi kalau nggak ada toilet umum gitu kan. Nah, apakah itu ada gejala tertentu apa gitu, Bu? Enggak sih, jadinya memang kadang kalau misalnya minum itu enggak harus minum juga, kadang kita kalau melihat air itu bisa memicu kita ingin pipis. Kalau memang saluran kencing kita penuh. Apalagi tadi makanya saya tanya, minumnya banyak enggak? Kalau sebelumnya, jadi kan kita enggak bisa begitu minum itu langsung keluar di ginjal tuh enggak. Jadi berproses kurang lebih 2-3 jam. Nah, jadi yang tadi udah ngendep di kandung kemih itu minuman kita 2-3 jam yang lalu gitu. Jadi makanya kalau malam tidak dianjurkan untuk banyak minum karena biar tidak terbangun kita untuk pipis ya. Tapi kalau misalnya kaitannya dengan soalnya kalau saya minum nanti saya pipis itu biasanya karena sudah penuh kandung kemihnya, tidak terpicu nih karena kan nggak deket-deket air. Nah kalau begitu minum ada air, kita bisa terpicu secara psikis ya gitu-gitu. Jadi istilahnya sama kayak kalau misalnya kalau saya tuh seringnya kalau wudhu kan, kalau misalnya sholat gitu kan, tadinya nggak kepingin pipis, malah sebelumnya nggak kepingin pipis, tapi begitu udah kena air wudhu baru setetes aja, aduh pipis dulu gitu tuh pasti jadi gitu. Nah mungkin buat di Mbak Tuti itu manifestnya minum aja bikin gitu ya. Tapi selama lancar nggak apa-apa kok. Malah bagus ya. Yang penting tolong perhatikan ya teman-teman, kita harus cukup minum. Tandanya kita cukup minum itu adalah air seni kita warnanya bening. Ya, was-was kalau air seni saya warna kuning, itu tandanya dehidrasi. Nah, Mbak Tuti jangan sampai nahan-nahan nggak minum, jadinya begitu pipis kuning. Itu saya nggak bolehin gitu ya, karena kita perempuan tuh ya biar kulitnya jadi glowing, smooth gitu kan. Kita harus cukup cairan, tandanya cukup cairan kalau pipis diintip sedikit. Oh oke, bening, sip, berarti minumnya cukup. Kalau minumnya nggak cukup, kita kurang. Ya, apalagi teman-teman kan kerja gitu kan, semangat untuk jaga sehat badan kita harus cukup cairannya. Lihat yang penting bening, begitu warnanya agak berwarna kuning atau bahkan kalau teh itu takutnya malah sudah rusak ginjalnya. Ya. Terima kasih Dokter Yuli. Ya, sama-sama. Oke, sudah jelas ya Ibu Tuti. Jadi dari volume air yang kita minum dan juga timingnya mungkin ya, kapan penuhnya, dan itu bisa memicu untuk buang air kecil. Oke, terima kasih. Kita lanjut lagi ke raise hand yang ketiga. Saudari Siswati, silahkan pertanyaannya untuk siapa? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri. Pertanyaannya buat Dokter Juli, apa penyebab berlebihannya keputihan, Ibu? Terima kasih. Oke, berlebihan keputihan itu ada yang normal ya, yang normal saat ovulasi itu pasti kita akan ada keputihan. Jadi lendir serviks kita berlebih. Tapi disebut nggak normal itu kalau ada infeksi. Infeksinya lain-lain, ada infeksi jamur, ada infeksi bakteri, ada infeksi virus. Nah kalau berlebihan dan ini ada tanda ininya ya, dan berbau itu pasti ada infeksi. Nah itu untuk menyembuhkannya tidak bisa dengan cebok bagus-bagus dibersihin di ini, nggak bisa, harus dipastikan itu penyebabnya apa bakteri, apa virus. Kalau virus biasanya ya dengan daya tahan tubuh kita nanti kita itu bisa hilang sendiri kan, ada yang kadang keputihan terus hilang, itu bisa jadi virus aja itu, jadi cuman sebentaran. Tapi kalau misalnya yang bakteri, jamur itu makin tuh kalau dibiarin.
Jadi ada yang cuma sehari 2 hari keputihan terus hilang, itu biasanya virus aja. Kita lagi capek, kita lagi stres juga bisa ya. Kalau kita lagi capek itu bisa ada keputihan. Tapi kalau ternyata keputihan kita berlanjut, berbau, nah itu harus cari tahu. Apalagi khas kalau jamur gatal dia. Kalau misalnya bakteri biasanya agak panas rasanya, nggak nyaman di sana. Ya, kitanya juga badannya agak demam, nggak enak gitu. Nah itu harus cepat-cepat konsultasi yang saya bilang tadi, karena untuk dapat penanganan. Kalau enggak ya organ vital ya, gitu kan, organ reproduksi kita jaga sehat, karena kalau misalnya berlanjut ya nanti penyakitnya naiknya dia ke dalam rongga rahim, ke dalam isi perut kita, ke panggul, tadi radang panggul, resikonya lebih tinggi lagi. Ya, itu. Oke, sudah jelas ya Ibu, jadi faktor penyebabnya pun berbeda-beda ya. Oke, mungkin satu pertanyaan lagi ya dari fitur raise hand. Pertanyaan terakhir dari Saudari Ani Widiawati. Silahkan pertanyaannya dan ditujukan kepada siapa? Assalamualaikum siang semuanya. Saya Ani Widya, ditujukan pertanyaannya untuk Dr. Yuli. Jadi saya punya teman, Bu. Teman saya itu suka mencukur bulu kemaluan. Tapi itu setelah mencukur, selang beberapa hari selalu timbul bisul. Dan itu bisa 2 mingguan, itu tidak pecah-pecah, Bu. Itu kenapa ya? Dan cara menanggulanginya bagaimana? Terima kasih. Baik. Jadi ya memang ya ada yang waxing juga bisa. Ini khawatirnya saya alat cukurnya. Jadi memang kalau mau mencukur sebaiknya tidak bekas. Kadang ada yang 2 kali 3 kali pakai. Sebaiknya kalau misalnya mau buat cukur pubis itu digunakan yang baru. Kemudian bisa timbul bisul karena apa? Karena kalau misalnya kita cukur, kadang kan ada yang luka lecet sedikit kan nggak kelihatan ya. Nah di sana itu kalau misalnya tidak dijaga kering, kemudian ada bakteri yang tadi saya bilang kok basah, terus lembab, itu bisa ada bakteri masuk ke situ. Bakteri masuk, ya jadilah bisul jadinya. Jadi sebenarnya kalau memang mau nggak nyaman dengan bulu kemaluan, boleh, tapi memang benar-benar dijaga. Biasanya kan pakai ini Vaseline. Yang aman tuh pakai Vaseline. Jadi pakai krim dulu ya. Jadi insya Allah tidak melukai kulitnya. Kalau misalnya dipakai begitu aja biasanya melukai, atau ada juga yang Gillette yang khusus buat perempuan itu udah ada bantalan krimnya. Nah, yang pakai yang kayak gitu yang lebih aman. Tapi kalau misalnya pakai yang biasa, kalau dicukur habis itu biasanya lecet memang ke kulitnya. Nah, resiko untuk infeksi sering jadinya bisul. Kalau misalnya bisul itu ya lama dia kalau misalnya nggak pakai antibiotik atau krim. Kalau misalnya nggak nyaman, sebaiknya dipotong pendek. Kita saranin sebenarnya dirapikan gitu. Dirapikan itu dipotong rambutnya ya, tidak dicukur habis. Karena resiko tuh kalau dicukur habis nggak bersih, ya pasti itu kejadiannya gitu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk semua yang sudah bertanya dan juga untuk Bu Dr. Yuli yang sudah menjawab pertanyaan kita semua ya. Alhamdulillah sudah ada gambaran yang jelas. Mungkin sebelum kita tutup, ada concluding remark atau ada yang mau disampaikan dari para pemateri? Mungkin dari Bu Septi, Bu Ina, dan Bu Dokter, ada 1 patah 2 patah kalimat yang mau disampaikan. Silakan. Mungkin dari Bu Ina. Ya, terima kasih Miss. Senang sekali, banyak sekali respon pertanyaan dari teman-teman. Akhirnya teman-teman sangat menyimak workshop kali ini yang disampaikan oleh Dr. Yuli, ahlinya langsung, alhamdulillah. Yang pasti teman-teman mohon sayangi diri teman-teman, kenali diri teman-teman, sayangi dan rawat. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari.
kesehatan itu adalah yang utama. Ya. Terima kasih Miss Asi. Terima kasih Dr. Sama-sama. Yuli. Silakan Ibu Septi, ada yang mau disampaikan? Final sentence-nya. Baik, terima kasih Miss Asi. Mungkin dari saya, dari sekarang mulai pola hidup sehat, makan makanan yang bergizi dan sehat, kemudian jangan lupa berolahraga walaupun hanya sekitar 10 menit, dan tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan peka terhadap diri sendiri ya, jika memang ada yang dirasakan di tubuh kita ini ada yang berbeda gitu ya, misalkan ada sakit yang memang tidak biasa, silahkan diperiksakan secara berkala ke dokter. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Septi. Mungkin dari Bu Dokter nih yang menjadi favorit narasumber kita hari ini. Silakan Ibu, ada yang mau disampaikan? Sudah disampaikan tadi sama Bu Ina sama Bu Septi. Jadi intinya gitu ya. Yang saya selalu bilang yang jadi dokter buat diri kita itu cuma kita. Jadinya kita yang tadi yang Bu Septi bilang, cuman kita yang tahu kapan ini pas lagi benernya, kapan yang pas lagi nggak benernya. Jadi kalau misalnya teman-teman pas tahu yang nggak pas gitu, oh ya udah itu dikonsultasikan lebih ini. Dan memang cuman kita juga yang bisa menjaga kita maunya sehat, pilih sehat atau tidak ya istilahnya itu. Ya mungkin itu aja. Oke, terima kasih. Nah, jadi kalau bisa saya simpulkan dari sesi tanya jawab ini, kita bisa banyak belajar dan memiliki pengetahuan terhadap alat reproduksi, jenis-jenis penyakit yang dapat menyerang organ reproduksi, dan bagaimana cara untuk menjaga kesehatan kita. Diharapkan kita juga mampu lebih bertanggung jawab terhadap kesehatan alat reproduksi kita, karena organ tersebut adalah hal yang sangat vital peranannya dalam kesehatan kita. Oke, seperti itu ya. Nah, kita langsung saja ke sesi 3, yaitu penutup. Nah, acara demi acara telah kita lalui dengan baik. Kita telah sampai di akhir acara. Saya selaku moderator, para narasumber, dan tim panitia kegiatan memohon maaf jika masih ada informasi yang belum bisa tersampaikan dengan baik. Nah, kita apresiasi dulu para narasumber kita hari ini dan peserta juga. Alhamdulillah kita sudah sangat-sangat partisipatif dan interaktif ya. Jangan lupa untuk hadir di sesi-sesi atau kelas berikutnya ya. Mari sama-sama kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Kami undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Teman-teman, Dr. Yuli, semuanya terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Yuli. Terima kasih dengan daftar hadirnya yang minggu depan. Sesi minggu depan jangan lupa hadir ya teman-teman. Iya, jangan lupa. Siap.